Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Yaskur Hamim Saputra. Prodi Perbandingan Mazhab di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi untuk memenuhi tugas hukum acara pidana, yang mana tugas akan saya presentasikan dengan tema hukuman tindak pidana dan cara melapor kejadian tindak pidana pada kasus klitih yang pernah mengguncangkan berita-berita di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saya akan memulai dari tindak pidana bagi klitih sesuai observasi kemarin di kantor kepolisian Pakualaman bersama Bapak Agung. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang hasil observasi kemarin. Setelah wawancara, setelah tanya jawab, nah saya akan mempresentasikan pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya, apa itu klitih? Nah, bagaimana cara melapor tindak pidana klitih? Nah, apa hukuman atau terjerat pasal berapakah klitih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi kemarin dengan Bapak Agung di Polres Pakualaman. Nah, jadi apa itu klitih? Klitih dalam bahasa Jawa itu bersifat santai atau atau keluyuran. Dari perkembangan zaman, aktivitas klitih menjadi kekerasan jalanan. Dari awal klitih tergolong menjadi petarung antar geng sekolah, tawuran antar pelajar, sampai begal atau jambret yang tidak mengambil apa-apa kecuali hanya melukai saja. Nah, kemarin itu ada model baru dari klitih dengan menyasar warga di jalanan di malam hari tanpa motif yang jelas. Nah, selanjutnya
bagaimana cara kita melapor klitih? Nah, yang pertama itu kita datang ke kantor polisi terdekat. Nah, di mana aja. Setelah itu kita menceritakan kejadian atau peristiwa yang kita alami pada saat terkena klitih itu. Nah, selanjutnya setelah kita lapor, kita menerima laporan dan laporan telah diajukan dan diterima, lalu laporan tersebut akan diproses lebih lanjut. Nah, kemungkinan penyelidikan dan penyidikan itu akan segera berjalan dan menunggu 1 sampai 2 hari, bahkan tidak sampai 1 hari sudah tertangkap tersangkanya dengan memberitahukan ciri-ciri kejadian, saksi yang jelas. Nah, di situ akan ada tim penyidik sendiri dari kantor polisi tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan hukuman apa atau pasal berapa yang menjerat atau mengenai klitih tersebut. Nah, aksi klitih tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan. Nah, tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan diatur dalam pasal 35 dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 28 tahun. Paling lama itu 28 tahun. Nah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bermasalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, dengan penganiayaan disamakan sengaja atau merusak kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidanakan. Nah, di sisi lain, jika dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, maka para pelaku diantaranya ada yang tergolong pelaku yang turut serta sebagaimana jerat pidana bagi pelajar pelaku pengeroyokan dikenakan pidana dalam pasal 55 KUHP. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menghalangkan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja melakukan perbuatan. Nah, di sini jika yang melakukan itu pelajar, maka sistem peradilan pidana anak maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 11/2012, Pasal 1 AK 3 Undang-Undang 11/2012 menerangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Nah, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri itu diupayakan hanya dilaksanakan hal tindak pidana yang dilakukan. Nah, jadi maksudnya kekerasan atau klitih itu dilakukan oleh pelajar yang usianya minimal 12 tahun sampai maksimal usia 18 tahun. Nah, yang patut diperhatikan bahwa proses dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerjaan sosial profesi berdasarkan pendekatan keadilan tersebut. Nah, mungkin cukup dari presentasi saya tentang apa itu klitih, bagaimana cara melapor klitih, dan hukuman atau pasal berapa mengenai klitih sudah saya presentasikan. Setelah saya melakukan observasi wawancara di kantor kepolisian Pakualaman dengan Bapak Agung kemarin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Yaskur Hamim Saputra, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.